Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, hari ini berjumpa lagi nih bersama Ibu Lisa dan Ningrum dalam pembelajaran kelas 4. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran di tema 9 subtema 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengingatkan nih, karena masa pandemi sekarang belum usai, kita harus selalu senantiasa melakukan kebiasaan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang ada di rumah sudah siap ya belajar hari ini, harus semangat dan persiapkan juga alat tulisnya ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi hari ini adalah pembelajaran di kelas 4 dengan tema 9 subtema 2 dengan mata pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Kita lihat apa saja yuk yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama itu adalah materi Bahasa Indonesia mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Nah, sebelumnya kita ketahui ya ada beberapa macam pembahasan ya yang kita sudah lakukan, yaitu ada tentang dongeng fabel, kemudian penokohan dan tokoh-tokoh. Nah, kita sekarang akan mengetahui nih apa saja sih jenis-jenis cerita fiksi. Nah, kemudian apa sih cerita fiksi itu gitu? Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jadi cerita fiksi merupakan karya atau cerita yang dibuat oleh pengarang sesuai dengan imajinasi yang ada di kepalanya gitu ya, ataupun berupa pengimajinasian yang terinspirasi dari kisah nyata yang dialami tapi dengan dibumbuhi oleh imajinasinya. Nah, seperti itu. Jadi cerita fiksi itu cerita yang tidak selalu benar-benar ada gitu, jadi hanya cuma imajinasi dari si pengarang itu. Kemudian apa sih ciri-ciri dari cerita fiksi itu? Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu adalah sifatnya itu rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Jadi seperti pengertiannya tadi, jadi cerita fiksi ini hanya berupa imajinasi yang diciptakan oleh pengarang itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu ada, dalam cerita ada kebenaran yang relatif tidak mutlak. Jadi seperti yang tadi ya di pengertiannya itu, cerita fiksi itu tuh terinspirasi dari dunia nyata gitu ya. Jadi ada beberapa kebenaran yang ada di dalam cerita fiksi, tapi tidak benar-benar semuanya terjadi dalam dunia nyata, hanya beberapa saja. Nah, kemudian ada fiksi umumnya memakai bahasa yang sifatnya itu konotatif dan bukan makna sebenarnya ya. Jadi dalam cerita fiksi itu banyak pengandaiannya, banyak yang dilebih-lebihkan ya. Jadi secara bahasanya ada yang menggunakan majas juga gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada cerita fiksi itu tidak sistematika penulisannya itu tidak baku di dalamnya. Jadi misalkan kita diawali dengan konfliknya dulu gitu ya, ataupun diawali dengan pembukaan atau apa, jadi tidak ada sistematika yang harus seperti itu gitu ya. Jadi bebas kita mau mengarang seperti apapun menulis cerita fiksi ini gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada cerita fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logika. Nah, jadi cerita fiksi ini dibuat untuk memenuhi perasaan atau emosi dari pembaca itu sendiri. Jadi bukan berdasarkan logika atau pikiran yang benar-benar terjadi gitu ya. Jadi seperti ini ciri-ciri dari cerita fiksi. Kemudian cerita fiksi juga memiliki jenis-jenisnya tersendiri gitu. Coba kita lihat jenisnya apa saja. Nah, yang pertama itu ada prosa lama. Prosa lama ini merupakan karya sastra, cerita ataupun karya sastra yang belum mendapat campuran dari kebudayaan barat gitu. Jadi prosa lama ini benar-benar prosa yang kita bentuk sendiri gitu, masyarakat Indonesia bentuk sendiri gitu ya. Nah, dan biasanya itu prosa lama itu timbul atau diciptakan disampaikannya itu secara lisan, jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada jenis prosa lama itu ada cerita rakyat. Cerita rakyat ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada cerita rakyat jenaka, ada mite atau mitos ya, ada fabel, ada saga, dan ada legenda. Nanti kita cari tahu satu-satu ya. Kemudian selanjutnya itu ada hikayat. Nah, hikayat ini juga terbagi dalam beberapa jenis. Ada berunsur Hindu, ada berunsur Hindu Islam, dan ada berunsur Islam gitu. Nah, karena
di Indonesia sendiri tuh banyak masukan-masukan agama ya pada zaman dahulu gitu. Jadi hikayat itu ada yang berunsur agama, unsur agama gitu ya. Ada Hindu, ada Hindu Islam dan Islam. Nah, tadi cerita rakyat kan terbagi dari beberapa bagiannya. Ada fabel, ada mite, ada legenda. Nah, coba kita lihat ya, ada apa saja maksud dari jenis-jenis cerita rakyat tersebut. Nah, coba yang pertama itu ada cerita rakyat jenaka. Apa sih? Yaitu cerita yang berisi banyolan gitu ya. Banyolan atau gurauan yang fungsinya itu untuk menghibur masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya itu ada legenda. Legenda ini sering kita dengar dan kita baca juga ya, banyak ceritanya. Nah, jadi legenda ini adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu daerah, contohnya Tangkuban Perahu, kemudian apalagi Danau Toba ya, kemudian tempat-tempat yang lainnya juga. Jadi itu yang dinamakan dengan legenda. Kemudian ada fabel. Nah, kemarin kita telah menyaksikan berbagai macam dongeng ya, yaitu dongeng kancil, dongeng singa gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan dongeng fabel. Jadi dongeng fabel itu adalah dongeng yang menceritakan mengenai binatang sebagai tokoh utamanya, yang binatang itu memiliki sifat dan watak ataupun memiliki sifat seperti manusia gitu. Jadi bisa berbicara, bisa memiliki perasaan, bisa memiliki akal dan pikiran. Jadi binatang itu tuh dirupakan seperti manusia. Itu cerita fabel. Kemudian ada saga. Saga itu apa sih gitu ya? Jadi saga itu adalah kisah lama yang menceritakan mengenai kepahlawanan atau keberanian dari tokoh. Nah, yang biasanya ini dikaitkan dengan unsur sejarah. Misalkan ada si Pitung. Si Pitung dari mana? Ya, dari Betawi ya. Kemudian ada Lutung Kasarung gitu ya. Nah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada mite atau mitos. Nah, mitos ini sering terjadi di berbagai wilayah ya. Bahkan setiap wilayah itu pasti memiliki kisah mitosnya masing-masing gitu ya. Jadi mitos ini apa sih gitu? Jadi mitos ini adalah cerita yang memiliki latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar atau daerah tempat tinggal itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Dewi Sri, yaitu Dewi Kesuburan atau Dewi Padi gitu. Nah, selanjutnya juga ada jenis-jenis cerita fiksi. Lanjutan dari yang tadi. Tadi kita membahas mengenai prosa lama. Sekarang ada apa sih? Yaitu jenisnya prosa baru. Tadi prosa lama itu adalah jenis cerita yang belum mendapatkan pengaruh dari budaya luar. Nah, prosa baru ini adalah merupakan karya sastra yang muncul akibat adanya pengaruh dari bangsa luar gitu ya, bangsa Belanda atau bangsa Barat yang lainnya. Coba ada apa saja sih di prosa baru ini? Jadi ada cerpen. Cerpen ini memuat cerita pendek gitu ya. Cerita pendek yang hanya memusatkan pada satu peristiwa pokok. Nah, perwatakannya itu jelas ya, perwatakannya itu jelas pada tokoh ceritanya. Kemudian jenis cerpen juga ada beberapa macam. Ada cerpen remaja, ada cerpen anak-anak, dan ada cerpen keluarga. Kemudian fiksi mini. Fiksi mini apa sih gitu? Jadi fiksi mini adalah cerita pendek dengan alur dan endingnya itu disimpulkan oleh si pembacanya sendiri. Jadi fiksi mini ini meluaskan atau meleluasakan pembacanya itu untuk berhayal apa yang diinginkannya gitu ya. Jadi endingnya atau kesimpulannya itu yang membuat itu si pembacanya sendiri mau seperti apa ceritanya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada novel. Nah, tadi cerpen itu adalah cerita pendek, nah sekarang novel itu adalah cerita yang lebih panjang daripada cerpen. Nah, novel ini memiliki cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen, konfliknya lebih luas, para watak atau tokoh yang dikembangkannya itu lebih detail gitu ya. Ada dua jenis novel nih, ada novel serius dan novel hiburan. Kemudian ada prosa liris. Nah, prosa liris itu apa sih? Merupakan karya yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Nah, biasanya tuh prosa liris ini tuh memasukkan unsur-unsur puisi di dalamnya ya, jadi lebih puitis gitu. Dan bahasanya juga lebih berirama dan pencitraannya itu seperti puisi. Nah, selanjutnya itu ada energi. Kita belajar mengenai IPA ya. Tadi pas kemarin kita belajar mengenai energi terbarukan. Sekarang kita akan belajar mengenai energi tak terbarukan. Nah,
energi tak terbarukan itu apa sih gitu pengertiannya. Jadi energi tak terbarukan itu adalah sumber daya atau sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan butuh waktu lama untuk mengembalikannya kembali. Jika sumber energi yang terbarukan itu kita menggunakan sumber energi atau sumber daya alam, tapi kita bisa mengembalikannya lagi ataupun melipat gandakan ya. Tapi ini mah sumber daya alamnya itu butuh waktu lama untuk dikembalikan lagi, bahkan jutaan tahun lamanya. Contohnya itu apa gitu? Yaitu ada bahan bakar fosil yang terdiri dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Coba kita lihat contohnya ya. Yang pertama itu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan bahan bakar yang terbuat dari fosil yang terpendam di bawah lapisan batuan di bawah bumi ya. Jadi butuh waktu jutaan tahun gitu untuk mendapatkan minyak bumi ini kembali gitu ya. Nah, biasanya minyak bumi ini jika kita gunakan itu akan menimbulkan gas karbon dioksida yang cukup berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan sekitar. Nah, ini jadi minyak bumi itu berasal dari dalam perut bumi ya, yaitu di bawah batuan. Nah, kemudian cara mendapatkannya itu dengan melakukan pengoboran maupun di daratan ataupun di bawah laut. Nah, biasanya minyak bumi ini kita gunakan sebagai bensin dan bahan bakar yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada batu bara. Nah, batu bara ini terbentuk dari fosil juga ya, yang terkubur selama jutaan tahun lamanya. Nah, batu bara ini bisa dilakukan dengan cara pertambangan di bawah tanah, dengan cara menggalinya gitu ya di bawah tanah. Nah, biasanya batu bara ini akan diolah menjadi pasokan listrik. Nah, tapi dengan pemakaian batu bara ini akan menimbulkan berbagai macam gas berbahaya yang menimbulkan efek rumah kaca, yaitu ada gas karbon dioksida dan metana. Nah, jadi seperti ini pertambangan dari batu bara itu ada di bawah bumi ya. Nah, kemudian fungsinya itu untuk listrik, untuk pemasok listrik. Kemudian itu ada gas alam. Gas alam ini juga sama ya, yang berada di bawah bumi dan merupakan gas yang terbuat dari fosil ya, hasil fosil. Nah, gas ini dibentuk oleh adanya zat metana namanya ya. Zat metana ini merupakan zat gas beracun dan juga berbau busuk ternyata. Nah, jadi gas ini sering kita gunakan untuk listrik dan juga masakan untuk masak juga ya, seperti itu tuh. Kompor gas atau tabung gas yang 3 kilo itu menggunakan gas alam ya. Tapi gas ini juga jika digunakan akan menimbulkan gas beracun lainnya nih, atau gas yang tidak baik untuk lingkungan dan tubuh kita, seperti gas dioksida, monoksida, sulfur, dan gas-gas berbahaya lainnya. Nah, ini proses pembuatan dari gas itu sendiri dan kita gunakan setiap hari di rumah kita, pasti ada ya di dapur untuk memasak. Nah, kemudian selanjutnya itu ada nuklir. Nah, nuklir ini apa sih? Jadi nuklir ini sebenarnya merupakan energi terbarukan ya, yang tidak menimbulkan efek gas beracun gitu ya. Tapi nuklir ini bersumber dari energi yang tak terbarukan. Jadi nuklir ini merupakan energi terbarukan, tapi dibuatnya itu dengan mengandalkan sumber energi yang tak terbarukan. Jadi pembuatannya ini bisa sangat lama dan sangat berbahaya sekali. Jadi nuklir ini dibuat dengan menggunakan bahan uranium. Nah, ini uranium namanya ya, batu uranium ini. Jadi uranium ini merupakan sumber daya yang langka dan susah didapatkan. Nah, jadi nuklir ini bisa diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai macam bidang seperti kesehatan, pertanian, kemudian juga listrik gitu ya. Tapi limbah yang ditimbulkan dari nuklir ini sangat berbahaya sekali gitu. Nah, limbahnya ini bisa menimbulkan radiasi dan merusak jaringan dari makhluk hidup sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pembahasan mengenai SBDP, yaitu teknik motase dan teknik kolase. Coba kita lihat apa perbedaan dari kedua teknik ini. Nah, jadi teknik kolase ini merupakan karya seni yang terbuat dari berbagai macam material yang berbeda. Nah, kemudian ditempelkan menjadi sebuah gambar yang unik. Nah, bahan yang digunakannya juga beragam seperti biji-bijian, ranting, daun, kertas, ataupun gambar-gambar yang lainnya. Jadi kolase ini merupakan
bahan yang ditempel dan disatukan menjadi suatu bentuk yang baru gitu ya. Kemudian kalau misalkan monotase ini apa sih gitu ya. Jadi monotase ini adalah karya yang menggunakan teknik tempel juga ternyata, yang mengombinasikan gambar-gambar yang sudah jadi gitu ya dari berbagai sumber. Nah, jadi monotase ini adalah penggabungan antara gambar-gambar yang sudah jadi membentuk suatu karya di karya baru lagi gitu, tapi dengan tema yang sama. Coba kita lihat contohnya. Nah, teknik monotase ini contohnya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk penggambaran potongan-potongan dari berbagai gambar tapi disatukan menjadi satu tema. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan gambar-gambar yang berbeda sebenarnya tapi disatukan dengan satu tema gitu ya. Nah, kemudian teknik kedua itu adalah teknik kolase. Teknik kolase itu seperti ini. Jadi teknik kolase ini terbentuk dari berbagai macam bahan yang ditempelkan tetapi membentuk suatu karya yang baru seperti ini, terbuat dari mata kancing ya, kemudian dan daun. Kemudian ini ada daun juga. Kemudian di situ ada biji-bijian yang dibentuk seperti burung dan matahari. Nah, kemudian yang biasa kita sering buat ya, kolase ini bisa dibuat menjadi seperti ini. Jadi susunan dari foto-foto yang kita cetak, kemudian disusun menjadi kotak-kotak seperti ini yang dinamakan sebagai kolase. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mungkin sekian saja pembahasan kali ini, yaitu di tema 9, subtema 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Semoga anak-anak yang ada di rumah mengerti ya, dan jika tidak dimengerti, tolong tuliskan komentar di video Ibu. Nah, kalau misalkan ingin chat langsung boleh ya, chat ke Ibu ataupun melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.